Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zuriatus Saadah dengan NIM 43040200034. Saya akan menjelaskan tentang uji perbandingan dua sampel independen. Oke, langsung saja. Yang pertama ada pengertian uji perbandingan dua sampel independen. Di dalam statistik, uji perbandingan sampel, baik independen dan sampel dependen, terkategori sebagai statistik komparatif. Komparasi secara bahasa adalah membandingkan atau perbandingan. Ada dua model dalam uji analisis komparasi, yakni komparasi antara dua sampel berpasangan dan tidak berpasangan. Disebut sebagai dua sampel berpasangan apabila kelompok sampel-sampel yang menjadi objek penelitian tidak dipisahkan secara tegas atau anggota pada satu kelompok ada yang menjadi anggota kelompok lainnya. Sedangkan sampel tidak berpasangan adalah apabila anggota sampel yang dijadikan objek penelitian dipisahkan secara tegas atau tidak ada satu sampel dari satu kelompok menjadi anggota sampel kelompok lainnya. Pada jumlah variabel, penelitian komparasi pun dibagi menjadi dua, yaitu analisis komparatif untuk dua variabel dan analisis komparatif untuk lebih dari dua variabel. Untuk membandingkan dua populasi menggunakan teknik komparasi, parameter yang digunakan dengan menggunakan lambang mu, sehingga hipotesisnya adalah H0 sama dengan mu1 kurang dari mu2. Artinya, menunjukkan tidak ada perbedaan atau pengaruh antar variabel. H1 sama dengan mu1 lebih dari 2, artinya menunjukkan ada perbedaan atau pengaruh antar variabel. Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai uji perbandingan pada dua variabel dengan menggunakan t-test pada sampel independen. Uji t-test digolongkan kepada uji statistik parametrik, di mana sebelum data digunakan, syarat datanya harus normal dan homogen. Teknik analisis selanjutnya adalah uji komparasi non-parametrik pada dua variabel, seperti Mann-Whitney-U, median test, dan sebagainya. Teknik ini digunakan apabila uji persyaratan pada t-test berupa homogenitas dan normalitas data tidak terpenuhi. Macam-macam uji perbandingan dua sampel independen. Yang pertama ada uji T, yang kedua ada uji Welch-T, yang ketiga ada uji Z, yang keempat ada uji Mann-Whitney, yang kelima ada uji Kolmogorov, yang terakhir ada uji chi-square. Yang pertama uji T. Uji T merupakan uji statistika untuk mencari perbedaan rata-rata dari populasi yang diwakili oleh sampel. Pada uji T, untuk dua sampel independen, dua rata-rata sampel dengan notasi Y bar 1 dan Y bar 2 digunakan untuk menghitung dan mewakili nilai dari rata-rata populasi dengan notasi mu1 dan mu2. Apabila hasil penelitian menunjukkan adanya signifikansi pada data, ini berarti kesimpulan penelitian adalah terdapat perbedaan rata-rata pada kedua sampel. Sebelum menggunakan uji T sebagai uji hipotesis data, harus memenuhi asumsi berikut. Yang pertama, sampel di dalam penelitian dipilih secara random. Yang kedua, distribusi data harus normal. Yang ketiga, varian populasi dari sampel 1 adalah sama dengan varian populasi dari sampel 2. Contohnya, A1 kuadrat sama dengan A1 kuadrat. Yang terakhir, apabila salah satu persyaratan ini tidak dilakukan, maka harus dilanjutkan dengan uji reliabilitas pada data. Uji T untuk sampel sama. Rumus untuk menentukan perbedaan atau pengaruh dengan menggunakan uji statistik dua sampel independen pada jumlah sampel yang sama sebagai berikut. T sama dengan Y bar 1 min Y bar 2 per SY bar 1 min SY bar 2, di mana T sama dengan lambang t-test, Y bar 1 sama dengan skor rata-rata pada kelompok 1, Y bar 2 sama dengan skor rata-rata pada kelompok 2, SY bar 1 sama dengan standar error pada kelompok 1, SY bar 2 sama dengan standar error pada kelompok 2. Untuk mencari standar error pada sampel 1 dan 2, rumus yang digunakan adalah SY bar 1 min SY bar 2 sama dengan akar dari dalam kurung N1 min 1 kurung tutup dikali S1 kuadrat plus dalam kurung N2 min 1 kurung tutup dikali S2 kuadrat
per N1 plus N2 min 2 dikali dalam kurung 1 per N1 plus 1 per N2 kurung tutup, di mana SY bar 1 min SY bar 2 sama dengan lambang standar error pada kelompok 1 dan 2. N1 sama dengan banyaknya sampel pada kelompok 1. N2 sama dengan banyaknya sampel pada kelompok 2. S1 kuadrat sama dengan varians pada kelompok 1. S2 kuadrat sama dengan varians pada kelompok 2. 2 sama dengan bilangan konstan. Uji T untuk sampel berbeda. Rumus dapat digunakan apabila jumlah sampel antara kelompok pertama dan kedua berbeda. T sama dengan dalam kurung X bar 1 min X bar 2 kurung tutup per S akar dari 1 per N1 plus 1 per N2. X1 sama dengan rata-rata sampel 1, X bar 2 sama dengan rata-rata sampel 2, N1 sama dengan jumlah sampel 1, N2 sama dengan jumlah sampel 2, S1 sama dengan standar deviasi sampel 1, S2 sama dengan standar deviasi sampel 2. Untuk rumus selanjutnya ada DF sama dengan dalam kurung S1 kuadrat per N1 kurung tutup plus S2 kuadrat per N2 kuadrat kemudian dikuadratkan per S1 kuadrat per dalam kurung S1 kuadrat per N1 kurung tutup dikuadratkan per N1 min 1 kurung tutup plus dalam kurung S2 kuadrat per N2 kurung tutup dikuadratkan per N1 min 1 kurung tutup. Nilai T yang dihitung kemudian dibandingkan dengan nilai T kritis pada tabel distribusi T dengan derajat kebebasan atau DF dan tingkat signifikansi yang dipilih. Kemudian yang kedua ada uji Wells-T. Lomax pada tahun 2001 mengatakan bahwa uji Wells-T digunakan untuk mengukur perbedaan di mana varian populasi dan sampelnya berbeda. Disebut berbeda apabila satu kelompok memiliki jumlah sampel yang berbeda dengan kelompok lainnya. Asumsi penggunaan rumus ini apabila terpenuhi persyaratan normalitas pada data dan berasal dari kelompok bebas atau independent group. Rumus untuk menguji perbedaan dengan menggunakan uji Wells-T test adalah T sama dengan Y bar 1 min Y bar 2 per akar dari SY bar 1 kuadrat plus SY bar 2 kuadrat, di mana T sama dengan lambang Wells-T test. Y bar 1 sama dengan skor rata-rata pada kelompok 1. Y bar 2 sama dengan skor rata-rata pada kelompok 2. SY bar 1 sama dengan standar error pada kelompok 1. SY bar 2 sama dengan standar error pada kelompok 2. Untuk mencari standar error pada sampel 1 dan 2, rumus yang digunakan adalah SY bar 1 sama kuadrat sama dengan S1 kuadrat per N1 dan SY bar 2 kuadrat sama dengan S1 kuadrat per N2, di mana SY1 kuadrat, SY bar 1 dan SY bar 2 sama dengan lambang standar error pada kelompok 1 dan 2. N1 sama dengan banyaknya sampel pada kelompok 1. N2 sama dengan banyaknya sampel pada kelompok 2. S1 kuadrat sama dengan varians pada kelompok 1. S2 kuadrat sama dengan varians pada kelompok 2. Yang ketiga ada uji Z. Uji Z untuk dua sampel independen sama memiliki fungsi yang sama dengan uji T, yaitu sama-sama menguji perbedaan rata-rata antara dua sampel. Beberapa perbedaan uji Z dan uji T diantaranya adalah yang pertama, pada uji Z dapat digunakan pada jumlah sampel yang besar, N lebih dari 30. Dan yang kedua, pada uji Z tidak mensyaratkan varian homogenitas pada data, sebagaimana pada data uji T. Dan yang ketiga, hasil penghitungan pada uji Z dibandingkan dengan tabel Z. Sedangkan pada uji T, hasil penghitungan dibandingkan dengan tabel T. Untuk rumusnya, rumus yang pertama digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan uji Z untuk dua sampel independen adalah Z sama dengan Y bar 1 min Y bar 2 per akar dari A1 kuadrat per N1 plus A2 kuadrat
per N2. Untuk rumus yang kedua, untuk menentukan rata-rata terhadap dua simpel independen, Z sama dengan Y bar 1 min Y bar 2 per A akar dari 1 per M1 plus 1 per M2, di mana Z lambang sama dengan lambang bilangan uji Z. Y bar 1 dan Y bar 2 sama dengan nilai rata-rata Y1 dan Y2. A sama dengan standar deviasi untuk distribusi binomial. M1 dan M2 sama dengan jumlah sampel kelompok 1 dan kelompok 2. Terus selanjutnya ada uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney digunakan untuk menguji hipotesis apabila data yang digunakan tidak berdistribusi normal atau non-parametrik. Data yang diuji berasal dari dua kelompok yang berbeda atau bebas. Data dari dua kelompok dapat berupa interval, rasio, maupun ordinal yang ditransformasi. Uji Mann-Whitney hanya dapat dilakukan untuk dua kelompok. Asumsi yang harus terpenuhi dalam Mann-Whitney U-test yaitu: yang pertama, skala data variabel terikat adalah ordinal, interval, dan rasio. Yang kedua, data berasal dari dua kelompok yang berbeda. Yang ketiga, variabel independen satu dengan yang lainnya. Artinya, data berasal dari kelompok yang berbeda atau tidak berpasangan. Yang keempat, varians dua kelompok sama atau homogen. Uji Mann-Whitney yang digunakan untuk dua kelompok yang tidak berpasangan digunakan baik pada sampel kecil dan besar. Rumus uji Mann-Whitney pada sampel kecil adalah U1 sama dengan N1 N2 plus N1 dalam kurung N1 plus 1 kurung tutup per 2 dikurangi sigma R1. U2 sama dengan N1 N2 plus N2 dalam kurung N2 plus 1 kurung tutup per 2 dikurangi dari sigma dari R2. Untuk uji Mann-Whitney dengan sampel besar, rumusnya sebagai berikut. Z sama dengan U min N1 N2 per 2 per akar dari N1 N2 dalam kurung N1 N2 plus 1 kurung tutup per 12. Langkah atau prosedur untuk uji Mann-Whitney adalah menentukan hipotesis penelitian, membuat tabel bantu berdasarkan data dari dua kelompok untuk membuat peringkat masing-masing data, menentukan rank pada data dengan cara mengurutkan peringkat dari yang terendah sampai tertinggi. Apabila terdapat dua data dengan skor yang sama, maka kedua data tersebut dijumlahkan kemudian dibagi 2, N1 plus N2 per 2. Mencari harga U-hit, mencari harga U tabel dengan menggunakan tabel Mann-Whitney, membuat kesimpulan dengan cara membandingkan harga U yang terkecil dengan U tabel, di mana apabila U kurang dari U tabel, maka H0 ditolak. Sebaliknya, apabila U lebih dari U tabel, maka H0 diterima. Kemudian ada uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan statistika untuk menguji perbandingan dua distribusi frekuensi kumulatif yang berasal dari dua sampel independen. Uji dua sampel didasarkan pada prinsip frekuensi kumulatif. Pada prinsipnya, apabila terdapat perbedaan pada frekuensi kumulatif terhadap dua sampel dan diartikan bahwa terdapat pengaruh yang tinggi terhadap sampel yang berasal dari populasi yang berbeda. Prosedur uji Kolmogorov-Smirnov: yang pertama, menentukan hipotesa penelitian, kemudian menghitung harga D dengan menggunakan tabel bantu, mencari harga D-tab dengan menggunakan tabel Kolmogorov-Smirnov dua sampel, yang terakhir menarik kesimpulan. Uji yang terakhir ada uji chi-square atau chi-kuadrat. Uji chi-square digunakan untuk menguji hipotesis dua variabel bebas atau berasal dari dua sampel yang berbeda. Analisis ini untuk memprediksi secara akurat jumlah kejadian yang diamati dan jumlah kejadian yang diharapkan. Lambang korelasi chi-square adalah X kuadrat. Rumus pertama, rumus chi-kuadrat untuk membandingkan antara frekuensi observasi pada tabel kontingensi 2x2 adalah X kuadrat sama dengan sigma dalam kurung FE min FO kurung tutup kuadrat per FE, di mana FE sama dengan frekuensi observasi, FO sama dengan frekuensi harapan. Prosedur untuk menganalisis data dengan menggunakan chi-kuadrat sebagai berikut. Yang pertama, membuat hipotesis penelitian yang akan digunakan.
Apakah dengan menggunakan uji pihak kiri, uji satu pihak, atau dua pihak? Untuk frekuensi harapan dan observasi dari populasi notasinya adalah 0 dalam bahasa Yunani sama dengan omikron dan epsilon. Mencari FE atau frekuensi observasi pada masing-masing kolom dan baris dengan cara FE sama dengan jumlah baris ke I dikali jumlah baris ke J per N. Ya, terus ada membuat tabel kerja untuk menghitung harga X kuadrat. Mencari harga X tab kuadrat dengan cara DK atau derajat kebebasan sama dengan B baris min 1 dikali K atau kolom min 1. Menarik kesimpulan dari hipotesis dengan cara menerima atau menolak H0 atau H1. Rumus yang kedua, rumus kedua K kuadrat untuk membandingkan antara frekuensi observasi pada tabel kontingensi 2 kali 3 adalah S kuadrat sama dengan N dalam kurung AD min BC min setengah N dikuadratkan per dalam kurung A plus B, C plus D, A plus C, B plus D. Untuk contoh soalnya, suatu penelitian dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Role Playing terhadap Kemampuan Berkomunikasi pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran terhadap kemampuan berkomunikasi pada mata pelajaran PAI. Terdapat dua kelas yang menjadi kelas uji coba di mana kelas pertama terdiri dari 12 siswa dengan menggunakan model pembelajaran role playing atau treatment. Dan kelas kedua terdiri dari 14 siswa yang menggunakan metode ceramah atau kontrol. Setelah dilakukan tes untuk kerja, diperoleh data kemampuan berkomunikasi sebagai berikut. Untuk tabelnya bisa dipahami sendiri. Berdasarkan prosedur di atas, untuk mencari pengaruh antara model pembelajaran tipe Jigsaw, yakni yang pertama menentukan hipotesis kerja, yaitu H0 sama dengan tidak ada pengaruh model role playing terhadap kemampuan berkomunikasi. H1 sama dengan ada pengaruh model role playing terhadap kemampuan berkomunikasi. Hipotesis statistik H0 sama dengan mu1 kurang dari mu2. H0 sama dengan mu1 kurang dari mu2. Yang kedua, mencari harga itu dengan menggunakan tabel bantu. Untuk tabelnya bisa dipahami sendiri. Yang ketiga, mencari varian pada kelompok 1 dengan rumus S1 kuadrat sama dengan sigma Y1 kuadrat min dalam kurung sigma Y1 kurung tutup kuadrat per N1 min 1 sama dengan 72.439 dikurangi 925 kuadrat per 12 min 1 sama dengan 103,356. Yang keempat, mencari varian pada kelompok 2 dengan rumus S2 kuadrat sama dengan sigma Y2 kuadrat min sigma Y2 kuadrat min N2 per N2 min 1 sama dengan 60457 per 909 kuadrat per 14 min 1 sama dengan 110,533. Yang kelima, menentukan harga standar error pada kelompok 1 dan 2 SY bar 1, SY bar 2 dengan rumus SY bar 1 min SY bar 2 sama dengan akar dari N1 min 1 dikali S1 kuadrat plus N1 min 1 dikali S2 kuadrat per N1 plus N2 min 2 dikali 1 per N1 plus 1 per N2 sama dengan 12 min 1 kali 103,356 plus 14 min 1 dikali 110,533 per 12 plus 14 min 2 dikali 1 per 12 plus 1 per 14. Hasilnya akar dari 107,2435 dikali 0,154 sama dengan 4,064. Yang keenam, mencari T hitung dengan rumus T sama dengan Y bar 1 min Y bar 2 per SY bar 1 min SY bar 2 sama dengan 77,083 min 64,929 per 4,064 sama dengan 2,991.
Yang ketujuh, mencari harga T-tab di mana DK sama dengan N1 plus N2 min 2 sama dengan 14 plus 12 min 2 sama dengan 24, sehingga diketahui T-tab sama dengan 0,05 sama dengan 1,711. Yang kedelapan, karena harga T-hit lebih dari T-tab atau 2,991 lebih dari 1,711 pada taraf A 0,05, maka H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata kemampuan berkomunikasi antara menggunakan model role-playing dengan ceramah, atau dengan kata lain, dengan menggunakan model role-playing, rata-rata kemampuan berkomunikasi lebih baik dibandingkan dengan menggunakan metode ceramah. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.